Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bukrata wa asila. Para pemirsa yang berbahagia, kita ketahui bulan ini adalah bulan suci Ramadan, bulan yang didambakan oleh umat Islam. Kata Rasul dalam hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Kalau tahulah umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terkandung pada bulan suci Ramadan, la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Sungguh bercita-citalah daripada umatku, kata Rasul, bulan Ramadan itu bukan satu bulan tapi satu tahun suntuk. Ada amal yang luar biasa, saudaraku yang berbahagia, yang diamalkan oleh baginda Rasul pada bulan suci Ramadan. Amalan yang rutin dikerjakan oleh baginda Rasul setiap bulan suci Ramadan. Antara amalan itu adalah yang lazim dilakukan oleh baginda Rasul, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap datang bulan suci Ramadan, tilawatil Quran itulah kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Rasul. Selalu dia kerjakan, tak pernah dia tinggalkan. Kita ketahui, saudaraku yang berbahagia, orang yang melaksanakan dan berpuasa pada bulan suci Ramadan dan dibaringi dengan membaca Al-Quran pada malam hari dan siang harinya, ternyata Al-Quran itu adalah obat, syifa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Nunazzilu minal Quran, nunazzilu minal Quran." Kami turunkan Al-Quran itu mahwa syifa, adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Surat Al-Isra. Ini yang difirmankan Allah dalam Al-Quranul Karim. Ternyata Al-Quran itu, saudaraku yang berbahagia, adalah obat bagi kita. Orang yang baca Al-Quran, orang yang mengamalkan amalan Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah untuk obat daripada segala penyakitnya. Apakah penyakit hati ataupun penyakit fisik, ternyata Al-Quran itu, saudaraku yang berbahagia, pengobat daripada penyakit tersebut. Pertama yang diamalkan oleh baginda Rasul pada bulan suci Ramadan adalah tilawatil Quran. Dan siapa yang membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan, Allah berikan cahaya kepada rumahnya. Orang yang membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan, saudaraku yang berbahagia, Allah maafkan daripada segala kesalahannya. Ini salah satu amalan baginda Rasul pada bulan suci Ramadan. Yang nomor dua, saudaraku yang berbahagia, yang diamalkan oleh baginda Rasul pada bulan suci Ramadan itu sedekah. Sedekah dalam hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, turadul bala, menolakkan bala, menghindarkan daripada bala seorang manusia. Orang yang sering bersedekah di luar Ramadankah, pada bulan suci Ramadankah, ternyata sedekah yang dia berikan itu menolakkan bala daripada dirinya, menjauhkan bala dan bencana daripada keluarganya. Bahkan di hadis yang lain, saudaraku yang berbahagia, sadaqatu tatfa'una mitatasu. Orang yang memberikan sedekah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhkan diri seorang manusia itu daripada mati buruk dan mati tragis. Saudaraku yang berbahagia, ini kadang-kadang sering diabaikan oleh umat muslim pada saat sekarang ini. Kesempatan kepada kita pada bulan suci Ramadan ini, banyaklah kita berikan sedekah dan infak, baik kepada anak yatim, berikan kepada masjid. Dan di hadis yang lain, saudaraku yang berbahagia, orang yang memberikan sedekah pada bulan suci Ramadan itu adalah memanjangkan umurnya. Artinya Allah berikan keberkahan umur kepada orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan dan dia baringi dengan sedekah. Saudara pemirsa, seiman, seakidah, dan sekeyakinan yang dirahmati Allah,
Ini yang nomor 2 yang diamalkan oleh baginda Rasul pada bulan suci Ramadan. Apalagi saudaraku yang berbahagia, orang yang memberikan sedekah pada bulan suci Ramadan itu, sadaqatu sirri tutfi'unal ghadaba rabbi. Orang yang memberikan sedekah sirri, diam-diam tanpa diketahui oleh orang dia memberikan sedekah, itu adalah menutupi amarah Allah, memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudaraku yang berbahagia termotivasi diri kita untuk memberikan infak dan sedekah pada bulan suci Ramadan, karena ini amalan yang rutin dikerjakan oleh baginda Rasul pada bulan suci Ramadan. Yang nomor 3, saudaraku yang berbahagia, yang dilakukan Rasul pada bulan suci Ramadan itu qiyamul lail, bangun di kala malam. Salat malam dilakukan oleh baginda Rasul. Setelah Rasul melaksanakan sholat tarawih, itu qiyamul lail, ditambah baginda Rasul kembali melaksanakan tahajud di malam harinya. Coba bayangkan saudaraku yang berbahagia, begitu ibadah banyak yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan suci Ramadan. Ibadah yang dicontohkan oleh baginda Rasul ini yang kita laksanakan pada saat sekarang ini, berarti kita sedang menjalankan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul ini, apa yang disunnahkan oleh baginda Rasul ini, saudaraku yang berbahagia, kita sebagai umat, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, wajar untuk mencontoh dan meniru apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Saudaraku seiman, seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah, yang nomor 4 yang dilakukan baginda Rasul pada bulan suci Ramadan adalah i'tikaf di masjid. Rasul mengajak daripada anaknya, mengajak daripada istri-istrinya, mengajak sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan i'tikaf di masjid untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 10 akhir daripada bulan suci Ramadan, Rasulullah sering i'tikaf di masjid. Untuk apa, saudaraku yang berbahagia? Mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan malam Lailatul Qadar. Kata Imam Ghazali, jamaah yang berbahagia, karena 10 akhir i'tikaf yang dilakukan oleh baginda Rasul itu mengharapkan daripada malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya, kata Imam Ghazali, awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa dan hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu, kata Imam Ghazali, tepat pada malam 27 Ramadan, yang khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Coba bayangkan saudaraku yang berbahagia, ini yang dilakukan Rasul dengan istrinya, ini yang dilakukan Rasul dengan sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Jamaah seiman, seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah. Yang nomor 5, saudaraku yang berbahagia, yang dilakukan baginda Rasul pada bulan suci Ramadan adalah umrah pada bulan suci Ramadan. Umrah itu adalah orang yang melaksanakannya pada bulan suci Ramadan, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan kepala haji. Umrah yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan, tapi pahala haji yang Allah berikan kepada orang tersebut. Coba kita bayangkan, saudaraku yang berbahagia, begitu banyak seharusnya kita berkorban harta. Kalau ada kesempatan kepada kita, kalau ada kelebihan rezeki kepada kita pada bulan suci Ramadan, marilah kita menjenguk daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah yang ada di kota Mekah, untuk melaksanakan ibadah di sana, karena nilai ibadah yang Allah berikan dan pahala ibadah yang Allah berikan kepada seorang manusia yang melaksanakan umrah pada bulan suci Ramadan sama dengan pahala haji. Saudaraku seiman, seakidah dan sekeyakinan yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba ini, kadang kapan kita dijemput oleh Allah, kadang kapan kita akan dipanggil oleh Allah, akan kembali ke haribaannya. Kita untuk memperlihat lirahu a'malahum, untuk memperlihatkan segala amal ibadah yang kita laksanakan di dunia ini. Tinggal saudaraku yang berbahagia, Allah tak pandang, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tak pandang kepada rupamu yang ganteng cantik, wala ila amwalikum, Allah enggak pandang kepada hartamu yang banyak. Allah tak pandang, saudaraku yang berbahagia, kepada jabatanmu yang tinggi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah nilai dalam diri seorang manusia itu qulubikum wa a'malikum, hati dan perbuatanmu. Ternyata saudaraku yang berbahagia, hati ini penentu diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelakuan yang kita kerjakan di dunia ini adalah suatu penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudaraku yang berbahagia, nilai amal ibadah yang kita laksanakan di dunia ini
bisa menghantarkan kita kelak di dunia, di akhirat nanti masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudaraku yang berbahagia, apa yang saya sampaikan pada hari ini semoga bisa menjadi pelajaran kepada kita bersama, terutama untuk diri saya sendiri. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.